Jalan lintas itu sempat mati. Material longsor menimbun dan memutuskan aspal jalur Takengon Blangkejeren di Kecamatan Linge pasca bencana 26 November 2025. Jalanan yang kerap menjadi perlintasan beragam kendaraan tersebut kini lumpuh. Jalan penghubung antara Kabupaten Aceh Tengah dengan Kabupaten Belu ini sempat benar-benar lumpuh total. Titik longsor maupun jalan amblas tersebar di sejumlah titik. Bahkan di awal-awal pasca bencana pada akhir November tersebut, warga hanya bisa melintas dengan berjalan kaki untuk mencapai antar daerah. Seiring berjalannya waktu, warga mulai bahu-membahu untuk membuka akses jalan penghubung antar kabupaten tersebut. Hasilnya, sebagian titik longsor mulai bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Ketika kendaraan besar maupun barang tak lagi mampu melintas, sepeda motor menjadi penyambung kehidupan. Jadi apa lagi ya? Balik lagi ke hutan ya kan? Ya. Tinggi semua kurangnya. Jaraknya jauh kan? Inilah salah satu titik longsor terbesar di jalur Takengon Blangkejeren. Mobil tidak mungkin melintas. Jujur, tidak banyak dokumentasi video yang bisa kami abadikan di sepanjang jalan ini. Daya baterai handphone maupun kamera sangat terbatas dan harus benar-benar kami hemat, sebab di daerah tersebut masih padam listrik pasca banjir bandang. Padahal di sepanjang jalan kami banyak menjumpai kondisi jalan yang rusak dan tertimbun longsor. Selain itu, kami juga ada beberapa kali berjumpa dengan warga untuk sekedar mengobrol. Usai 1 jam 30 menit berjalan dari Simpang 3 Esa, kami tiba di Simpang Gelampang. Di sini, warga Kampung Umang, Kecamatan Linge, memilih mengungsi karena tanah di kampung mereka mulai retak. Dijamu makan oleh warga kampung Umang.
Makan sederhana, Ati doso pondok pengungsian menjelang hutan ke Jaman. Bekasi bukan Rabu. Mereka adalah korban bencana, namun masih sempat menjamu tamu yang datang. Dalam kondisi darurat bencana, menu makanan yang disajikan adalah hidangan istimewa di tempat pengungsian. Melihat matahari mulai condong ke barat dan maghrib akan tiba, warga menyarankan kami untuk menginap dan beristirahat di tempat mereka. Namun, tawaran itu harus benar-benar kami tolak. Kami berjanji akan singgah di Simpang Gelampang bila sudah kembali dari perjalanan ke lokasi Mukim Wihni Dusun Jamat. Setelah beristirahat di Kampung Kuning, kita lanjut lagi ke Jamat pelan-pelan ya, mungkin bakal sampai malam nih karena dibilang lumayan, ini baru setengah perjalanan. Terima kasih semua. Perjalanan berlanjut. Sepeda motor kami melaju di tengah rimba, termasuk menyeberang jembatan di Sungai Kalaili yang putus akibat banjir bandang. Di bawah langit yang mulai gelap, kami melintas di atas jembatan kayu darurat yang dibangun warga tersebut. Lebih kurang masih tersisa 17 km lagi jalan yang harus kami tempuh untuk sampai ke permukiman dari Mukim Wihni Dusun Jamat. Kondisi jalan membuat jarak terasa jauh dan lebih panjang. Hampir 6 jam sejak meninggalkan kota Takengon, akhirnya kami tiba di Mukim Wihni Dusun Jamat, permukiman di lembah yang dikelilingi beberapa gunung tersebut. Akhirnya kami tiba di rumah Pak Mukim Wihni Dusun Jamat. Di sana telah berkumpul beberapa warga. Assalamualaikum kawan-kawan, kita sudah tiba di Kampung Delung, Kecamatan Linge. Ini merupakan salah satu kampung yang masih terisolasi dan minim terhadap bantuan pasca banjir bandang yang melanda Aceh. Dan di sini masih banyak yang listrik padam. Dan ini genset baru dihidupkan. Ini berada di Mukim. Besok rencananya kita akan keliling ke sejumlah kampung yang memang habis ataupun rusak parah dihantam oleh banjir bandang. Oke, sekian, terima kasih. Bencana memang merusak jalan, jembatan, dan rumah. Namun, yang kami temukan di Mukim Wihni Dusun Jamat malam itu adalah sesuatu yang belum tentu, yakni solidaritas.
Di sini saya lihat ada beberapa warga yang melakukan cas HP. Nah, kalau boleh tahu kenapa nih, Bang? Sejak pemadaman listrik Sejak kapan terjadi pemadaman listrik sini, Bang? pada hari Selasa malam Rabu tanggal 25 Tanggal 25 November ya. Nah, untuk kita sendiri di sini mulai kapan ada genset, Bang? Dan di daerah mana aja yang ada gensetnya? di Dongsi Tinggal ini ada set Redil Redil satu set. Kalau di sini ini tempat siapa? Ini tempat mungkin Pak Mungkin Jalan. Nah, kalau boleh tahu, Bang, warga yang mengecas ini apakah ada dikutip biaya atau patungan atau gimana nih, Bang? Ada bang. Patungan per orang. Per orangnya berapa, Bang? Per orang 5.000. 5.000 ya. Kalau untuk harga BBM sendiri sini berapa, Bang? Sekarang udah lumayan turun, ada 25, ada yang 35. Awalnya berapa kemarin? Awalnya kemarin itu 50 sen. Nah, kalau boleh tahu, Bang, warga yang ngecas di sini itu berapa lama sih dikasih waktunya Sampai habis bensin bang. Sampai habis bensin. Lama. sampai habis bensinnya? Nah, untuk siang apakah ada ditutupi genset juga, Bang? Ada bang. Kalau ada keperluan itu. Selain listrik apa aja yang ada di sini, Bang? Internet gitu, bantuan internet atau Ada Starlink bantuan kemarin satu. Nah, kalau untuk ada nggak yang mau disampaikan kepada pemerintah, Bang, terkait listrik padam ini mungkin? Ada bang. Apa tuh? Mohon dipercepat untuk memperbaiki sebab sayang warga patungan sekali. Di balik pegunungan Aceh Tengah, ada masyarakat yang masih berjuang untuk bangkit. Seperti teriakan yang pernah kami dengar di perjalanan. Lina masih ada. Jangan lupa subscribe channel YouTube Vlog Jurnalis Kutaraja, catatan seorang jurnalis. Dengar harap pikirnya. Bunyi itu sempat kesempatan.